Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara memasak kembang tahu agar menjadi masakan yang enak, cocok untuk dinikmati. Simak terus videonya. Pertama-tama siapkan semua bahannya. Di sini saya menyiapkan 1 bungkus kembang tahu yang sudah saya rendam. Kemudian ada 10 buncis yang sudah saya potong-potong. Ada 1 ons udang yang sudah saya bersihkan dari kotoran dan kepalanya, juga kulitnya. Kemudian ada 1 sendok teh garam, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah yang sudah dicincang, 2 lembar daun salam, lengkuas secukupnya, jahe secukupnya. Kemudian ada 5 cabai merah, 5 cabai hijau yang sudah diiris-iris. Selanjutnya, panaskan terlebih dahulu minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Masukkan pertama-tama bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai menjadi layu. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Kemudian jika bawangnya sudah menjadi layu, masukkan cabai merah dan cabai hijau. Masukkan juga lengkuas, jahe, dan daun salam. Tinggal diaduk-aduk sampai semua menjadi layu dan matang. Diaduk-aduk terus supaya tidak menjadi gosong. Nah, jika sudah menjadi layu dan matang, tinggal masukkan udang. Kemudian tumis-tumis sampai udangnya menjadi matang atau berwarna kemerahan. Nah, ini udangnya sudah menjadi benar-benar matang. Tinggal masukkan potongan buncis. Diaduk-aduk agar menjadi tercampur dan merata. Setelah itu, selanjutnya di sini saya tambahkan air sebanyak 150 ml, tidak usah terlalu banyak. Kemudian di sini saya masukkan bumbunya, garam, saus tiram, dan kecap manis. Aduk-aduk sampai semua menjadi tercampur merata. Setelah itu tinggal masukkan saja kembang tahu yang sudah direndam. Aduk-aduk sampai semua menjadi tercampur dan merata. Kemudian setelah diaduk-aduk menjadi tercampur dan merata, tinggal diamkan sampai airnya menyusut dan semua menjadi benar-benar matang. Nah, ini airnya sudah menyusut, kemudian bumbunya pun sudah meresap. Semua bahannya sudah menjadi matang, tinggal matikan saja api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya, olahan kembang tahu dengan cara pembuatan mudah dan simpel. Silakan untuk mencobanya. Di sini saya menyiapkan 1 sawi putih berukuran sedang, kemudian sawinya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian cuci bersih untuk sawinya. Selanjutnya di sini saya menyiapkan 1 wortel berukuran sedang. Ini wortelnya sudah saya cuci bersih. Potong-potong wortel. Di sini saya berukuran korek api saja ya untuk wortelnya. Selanjutnya 1 tomat dipotong-potong. Selanjutnya 2 cabai keriting merah diiris-iris. Di sini saya memotong iris menyerong. Selanjutnya 2 siung bawang merah diiris tipis. Satu siung bawang putih diiris tipis juga. Nah, ini bumbunya sudah siap. Selanjutnya siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Kemudian tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putih.
Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong dan pastikan sampai bawangnya menjadi layu. Kemudian jika bawangnya sudah menjadi layu, selanjutnya di sini saya masukkan potongan wortel dan juga cabai keriting merahnya. Diaduk-aduk sampai semuanya menjadi benar-benar matang. Di sini saya menumis wortel karena teksturnya keras, jadi saya tumis terlebih dahulu. Setelah wortelnya menjadi layu, kemudian selanjutnya tinggal masukkan saja sawi putih yang sudah dicuci bersih. Diaduk-aduk supaya sawinya menjadi layu. Setelah itu saya masukkan 100 ml air supaya nanti bumbunya meresap dan sawinya matang. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Masukkan juga tomatnya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya menjadi benar-benar matang. Pastikan menjadi layu ya untuk sawinya. Diamkan saja. Nah, ini sudah menjadi layu untuk sawinya, kemudian bisa diicip atau dites rasa. Barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika sudah menjadi pas, sayur sawi siap untuk dihidangkan. Jika tidak menyukai berkuah, boleh ditunggu sampai airnya menjadi menyusut. Setelah itu hidangkan. Inilah hasilnya. Tumis sayur sawi dengan rasa yang enak, gurih, dan pedas, cocok untuk masakan sehari-hari. Silahkan untuk mencobanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat tumis kangkung cumi. Rasanya benar-benar enak. Cara pembuatan sangat mudah. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 1 ikat kangkung yang sudah saya bersihkan dan saya potong-potong. Selanjutnya ada 1 ons cumi yang sudah saya potong-potong dan bersihkan juga. Kemudian untuk bumbunya ada setengah bawang bombay dan 1 tomat yang sudah saya potong-potong atau saya iris-iris. Kemudian 2 lembar daun salam, 1 batang serai, jahe secukupnya yang sudah digeprek. Kemudian ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 6 cabai keriting merah. Nanti ini akan dihaluskan. Di sini saya menggunakan ulekan saja untuk menghaluskannya. Haluskan sampai menjadi bertekstur ya, jangan sampai lembut. Nah, sampai menjadi seperti ini masih ada tekstur dari cabai dan bawangnya. Jika sudah seperti ini, siap untuk ditumis. Pertama-tama panaskan terlebih dahulu minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk-aduk dulu. Aduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Selanjutnya tambahkan rempah untuk mengurangi bau amis dari cuminya. Daun salam, batang serai, dan juga jahe yang sudah digeprek. Kemudian masukkan bawang bombay dan tomatnya. Aduk-aduk sampai semuanya menjadi benar-benar matang. Kemudian setelah semuanya menjadi benar-benar matang dan layu, masukkan terlebih dahulu cuminya. Tumis atau oseng-oseng cuminya. Jangan terlalu lama, cukup 2-3 menit saja. Supaya tidak menjadi alot ya, kalau lama akan menjadi alot. Setelah diaduk-aduk dan cuminya berubah warna menjadi matang, tambahkan 200 ml air, kemudian tambahkan saus tiram, kemudian tambahkan atau masukkan garam, penyedap rasa, dan gula pasir.
tinggal masukkan potongan kangkungnya. Setelah itu, diaduk-aduk sampai kangkung menjadi layu. Aduk-aduk terus sampai semua kangkung dan bumbunya menjadi menyatu. Nah, diaduk-aduk terus sampai menjadi seperti ini ya. Saya aduk-aduk kurang lebih 10 menit. Kemudian bisa dites atau icip rasa. Barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika sudah pas, siap untuk disajikan. Inilah hasilnya. Olahan atau tumis kangkung cumi rasanya benar-benar enak. Cara pembuatan sangat mudah dan juga simpel. Silahkan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat tumis labu dan wortel agar menjadi makanan enak, rasanya lezat. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 200 gram labu siam, 2 wortel. Untuk labunya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Di sini potongannya seperti korek api saja. Potong semua labunya ya. Ukurannya bisa disesuaikan saja dengan selera. Nah, jika sudah dipotong, cuci sampai benar-benar bersih agar tidak ada lagi getah yang menempel. Selanjutnya, potong wortelnya. Sama untuk wortel juga, di sini saya motong memanjang seperti korek api. Nah, ini sudah selesai saya potong-potong. Selanjutnya siapkan 3 cabai keriting merah. Saya iris-iris atau potong-potong. Bisa disesuaikan dengan selera untuk potongan dan banyaknya cabai. Setelah cabainya dipotong atau diiris, siapkan ulekan. Di sini haluskan 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit. Haluskan sampai menjadi benar-benar halus. Nah, sampai teksturnya menjadi seperti ini sudah menjadi benar-benar halus dan siap untuk ditumis. Selanjutnya siapkan wajan yang sudah diberi minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian di sini juga saya tambahkan lengkuas secukupnya yang sudah saya geprek, 2 lembar daun salam. Tumis dan aduk-aduk sampai bumbunya menjadi matang. Setelah bumbu menjadi matang dan tercium aroma harum, tinggal masukkan potongan wortel dan labu yang sudah dicuci. Diaduk-aduk sampai semuanya merata dan tercampur. Setelah semuanya menjadi tercampur dan merata, selanjutnya saya tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk sampai semua menjadi tercampur. Kemudian setelah menjadi tercampur, tinggal diamkan saja sampai sayurannya menjadi matang dan airnya menjadi menyusut. Nah, ini sayurannya sudah menjadi setengah matang. Jika sudah menjadi setengah matang, tambahkan potongan cabai keriting merah. Kemudian diaduk-aduk, tinggal tunggu semuanya sampai menjadi benar-benar matang dan airnya menyusut, bumbunya pun meresap. Diamkan beberapa saat saja. Nah, ini sudah menjadi benar-benar matang, bumbunya pun sudah benar meresap. Kemudian airnya sudah mulai menyusut. Di sini saya tidak sampai kering ya, sampai macak-macak seperti ini. Jika semuanya sudah matang, bumbu meresap dan pas, tinggal matikan api kompor dan sajikan. Inilah hasilnya. Tumis labu wortel, rasanya enak, cara pembuatan benar-benar mudah.